Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang mengontrak mata kuliah mikrobiologi, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga. Yang akan kita bahas dalam pertemuan ketiga yaitu mengenai fungi atau jamur. Baiklah, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kingdom fungi atau jamur. Jadi fungi ini di dunia ini sangat banyak sekali, dari mulai yang ukuran mikroskopis sampai dengan ukuran makroskopis. Ya, pengertian daripada fungi atau jamur. Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal dan tidak memiliki klorofil. Kemudian sel jamur memiliki dinding yang tersusun atas kitin. Karena sifat-sifatnya tersebut, dalam klasifikasi makhluk hidup, jamur dipisahkan dalam kingdomnya tersendiri. Jadi ia termasuk ke dalam kingdom Protista, Monera maupun Plantae. Karena tidak berklorofil, jamur termasuk ke dalam makhluk hidup heterotrof, yang mana memperoleh makanan dari organisme lainnya. Dalam hal ini, jamur hidup dengan jalan menguraikan bahan-bahan organik yang ada di lingkungannya. Ciri-ciri dan karakteristik fungi. Struktur tubuh fungi terdiri atas uniseluler dan multiseluler. Fungi yang multiseluler tersusun atas hifa yang membentuk anyaman yang dinamakan dengan miselium. Fungi tidak mempunyai kloroplas, sehingga merupakan organisme heterotrof. Fungi memperoleh nutrisi dari menguraikan bahan organik, yaitu saprotop atau bersifat parasit. Sistem pencernaan jamur bersifat ekstraseluler. Maksudnya, jamur zat makanan diuraikan di luar tubuh menggunakan enzim yang ada pada jamur dan kemudian mengabsorpsinya dalam bentuk zat yang lebih sederhana. Fungi mempunyai dinding sel dan vakuola. Dinding sel fungi tersusun atas glukan dan kitin. Sel-sel dari kebanyakan fungi tumbuh membentuk tabung, memanjang dan seperti benang filamen yang disebut dengan hifa. Tabung itu sendiri dapat tanpa sekat atau bersekat-sekat dan terbagi menjadi kompartemen-kompartemen atau sel. Sekat tersebut disebut dengan septa. Hifa yang tidak bersekat disebut dengan senositik atau senositik. Pada hifa jenis ini terdapat banyak inti sel yang tersebar dalam sitoplasma. Hifa kemudian bercabang berulang kali menjadi jaringan rumit dan meluas secara radial yang disebut miselium, yang kemudian membentuk talus. Lebih dari 70 spesies fungi menampilkan bioluminesensi. Jamur ditemukan di semua daerah beriklim sedang dan tropis, asalkan ada kelembaban yang cukup untuk memungkinkan mereka tumbuh. Sistem reproduksi yang seksual dan aseksual. Istilah kapang atau mode menunjukkan jamur pada tahap reproduksi aseksual, di mana jamur menghasilkan spor aseksual yang banyak. Struktur fungi. Ya, di sini terlihat bahwa jika diperbesar struktur tubuh fungi ini, dia kita bisa membedakan di sini ada hipa septa, ya lihat ini sitoplasma, ini septanya atau sekatnya. Ini yang warna pink itu adalah nukleus, di sini ada dinding sel. Ya, kalau kita lihat lebih besar lagi, septanya berupa seperti ini. Lalu ada vakuola, ini yang seperti lingkaran besar. Di sini ada lipid body, lalu ada retikulum endoplasma. Ini ada kristal, yang titik-titik ini seperti titik itu adalah ribosom. Ini adalah mitokondria, dan yang mengalir ini adalah yang ini adalah membran plasma. Lalu ada vesika, ya ada
dinding hifa. Seperti itu. Klasifikasi, morfologi, dan fisiologi fungi. Terbagi menjadi 6 klasifikasi, diantaranya Acrasiomycetes, yaitu jamur lendir seluler, Myxomycetes, jamur lendir sejati, Myxomycetes, jamur tingkat rendah, Ascomycetes, jamur pipa, Basidiomycetes, jamur standar, dan fungi imperfecti atau Deuteromycetes. Jadi ini daripada klasifikasi dari beberapa sumber, ya, berdasarkan kelas, berdasarkan filum, dan berdasarkan divisio. Jadi kalau berdasarkan kelas ini di sini, ya, Myxomycetes ini, lalu berdasarkan filum, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan berdasarkan divisi ini seperti ini. Kemudian yang kita pertama akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Ascomycetes. Mohon maaf, Acrasiomycetes atau jamur lendir seluler. Ini kingdomnya Exavata, subfilum Discrisitata, filum Percoloza, kelas Heterolobesi, familia Aracidae, spesies Acrasiomycetes. Ini contohnya. Morfologi, bentuk jamur mirip dengan tumbuhan tetapi tidak memiliki daun dan akar sejati, juga tidak mempunyai klorofil sehingga dia tidak dapat melakukan fotosintesis. Bahan dinding sel terdiri dari zat kitin, memiliki hifa bersekat, dan badan buah disebut askokat. Jenis spora generatif menghasilkan aksospora. Fisiologi, jamur lendir ini memiliki tahapan fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Tapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk agregat koloni dalam suatu unit. Dalam satu agregat tersusun sekitar 125.000 sel. Agregat tersebut dapat berpindah tempat untuk sementara waktu. Pada fase makan, sel amoeboid soliter bergerak dengan pseudopodia dan memakan bakteri. Penyakit dan peranan, penyakit yang ditimbulkan dari jamur ini adalah hidup sebagai parasit pada tumbuhan lain dan akan mengakibatkan pembekakan akar. Akan tetapi bagi manusia menguntungkan karena membantu proses penguraian bakteri dan organisme lainnya dalam sampah. Myxomycetes atau jamur lendir sejati. Klasifikasi Myxomycetes, subkelas Ceratinomyxocitidae atau Exospora, dan Myxogastromycetidae yang dibagi menjadi beberapa ordo berdasarkan cara pembentukan spora, warna spora, bentuk tubuh buah, dan kadar kapur yang dikandung tubuh buah. Morfologinya, tubuhnya berbentuk lendir, sehingga disebut jamur lendir. Spora dapat berkecambah dalam air atau substrat basah menjadi sel kembar yang disebut myxoflagellata. Makanan cadangan berupa glikogen. Myxomycetes hidup di tanah-tanah hutan, di atas daun-daun yang gugur, dalam kayu yang sudah lapuk atau merayap kemana-mana. Myxomycetes dapat bergerak secara kemotaksis, hidrotaksis, dan fototaksis negatif. Penyakit dan peranan yang ditimbulkan oleh Myxomycetes yaitu manfaat dari jamur Myxomycetes ini yaitu memakan bakteri, protozoa, dan organisme lainnya. Dengan kata lain, dapat membantu manusia dalam membersihkan lingkungan. Di samping itu, jamur lendir berguna sebagai bahan studi tentang protoplasma dan morfogenesis dalam laboratorium. Beberapa jamur lendir, jika hidup parasit pada tanaman, akan menginfeksi akar tanaman yang menyebabkan pembengkakan akar dan penyakit yang dikenal dengan bengkak akar. Tanaman yang terserang jamur ini akarnya akan membusuk dan lama-kelamaan akan mati. Myxomycetes, ini ada dua, yaitu Oomycetes dan Zygomycetes. Oomycetes benang-benang hifa tidak bersekat, melintang atau senositik. Inti dalam jumlah banyak, dinding selnya terdiri dari selulosa. Melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk zoospora yang memiliki dua flagel untuk berenang di dalam air. Zygomycetes, hifa tidak bersekat dan bersifat kenositik.
Dinding sel tersusun dari kitin, reproduksi aseksual dan seksual. Kemudian miseliumnya bersekat, memiliki askus, tahap reproduksi seksual terjadi di tubuh buah atau askokarpus, hifa bercabang. Ascomycetes, ciri-cirinya tubuh adalah uniseluler dan ada yang multiseluler, hifa bersekat dan bersel banyak. Hidup ada mohon maaf terputus. Saya share screen lagi ya. Habitat di laut, air tawar, dan darat membentuk suatu badan penghasil spora disebut askus. Cara reproduksi seksual dengan membentuk askospora. Sedangkan reproduksi aseksual dengan membentuk conidium atau conidia. Cara reproduksi aseksual dilakukan dengan membentuk kuncup. Kuncup terbentuk pada sel induk yang kemudian akan lepas. Kadang-kadang kuncup tetap melekat pada induk selnya membentuk rantai sel yang disebut hifa semu atau pseudohifa. Reproduksi seksual mula-mula hifa berbeda jenis saling berdekatan. Hifa betina akan membentuk askogonium dan hifa membentuk anteridium. Masing-masing berinti haploid. Dari askogonium akan tumbuh trikogin, yaitu saluran yang menghubungkan askogonium dan anteridium. Melalui trikogin, anteridium pindah dan masuk ke askogonium sehingga terjadi plasmogami, yaitu askogonium yang dikarion. Pada askomikota yang memiliki badan buah, kumpulan askogonium yang dikariotik ini membentuk jalinan disebut askokap. Ujung-ujung pada askokap membentuk askus dengan inti haploid dikariotik. Di dalam askus terdapat kariogami menghasilkan inti diploid. Di dalam askus terdapat 8 buah spora. Spora tersebut di dalam askus sehingga disebut sporaskus. Spora dapat tersebar oleh angin. Jika jatuh di tempat yang menguntungkan, sporakus akan tumbuh menjadi benang hifa yang baru. Seperti ini gambarnya ya. Peranan askomikota bersifat parasit menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan unggas. Contohnya Aspergillus flavus penghasil alfa toksin yang juga sebagai penyebab penyakit kanker hati. Kapang ini banyak terdapat pada kacang tanah dan makanan yang terbuat darinya. Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Aspergillus medulun, dan Aspergillus soya. Contoh lain adalah penicillin, penicillium. Kapang multiseluler ini mempunyai miselium bersekat-sekat. Ini berfungsi atau dapat menghasilkan antibiotik penicillin ya. Ada Penicillium notatum, Camemberti, Italicum, dan Expansum. Perkembangan aseksual pada ragi. Pada ragi dengan cara bertunas, karena bertunas ini pada Saccharomyces. Bertunas itu maka sel anak tidak lepas, maka terbentuk rantai sel yang bercabang-cabang. Yang berikutnya adalah Basidiomycetes. Basidiomycetes adalah divisi dalam kerajaan Regnum atau fungi atau cendawan yang mencakup semua spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut basidium. Kata Basidiomycetes atau Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycetes yang berbentuk seperti gada. Pada umumnya jamur ini merupakan saproba yang penting. Karakteristik umumnya tubuhnya bersifat makroskopis dan hanya beberapa jenis yang bersifat mikroskopis. Sel-selnya tidak berklorofil
Dinding sel tersusun dari kitin. Belum ada diferensiasi jaringan, hifanya bersekat, sel-selnya memiliki sebuah atau dua buah inti. Habitat Basidiomycetes umumnya hidup sebagai sapropit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasah, daun di tanah, merang padi, dan batang pohon yang mati. Reproduksi secara seksual dengan membentuk basidiospora dan jarang melakukan reproduksi aseksual, yaitu dengan fragmentasi hifa. Basidiospora terbentuk di luar basidium. Setiap basidium mengandung 2 atau 4 basidium spora, masing-masing berinti 1 dan haploid. Seluruh basidiospora berkumpul membentuk tubuh buah basidiokat. Basidiomycetes juga memiliki 3 jenis miselium, yaitu miselium primer, miselium sekunder, dan miselium tersier. Ini klasifikasinya. Peranan yang menguntungkan Volpariella volpacea yaitu jamur merang yang tubuh buahnya berbentuk seperti payung atau lembaran yang kita konsumsi sehari-hari. Auricularia polytricha, jamur kuping. Jadi ini dari Basidiomycota ini adalah golongan jamur-jamur yang sering kita konsumsi sehari-hari. Yang merugikan misalnya Amanita paleodes dan Puccinia graminis, jamur karat ya, dan ini yang termasuk yang mematikan juga di bumi ya. Deuteromycetes atau fungi imperfecti berasal dari dua kata yaitu deutero yang artinya urutan kedua atau tidak sempurna dan mycota yang artinya fungi. Jadi ia adalah jamur kelas 2 atau jamur yang tidak sempurna. Deuteromycota awalnya adalah suatu kelas dari jamur yang setara dengan Basidiomycota, Ascomycota, dan sebagainya yang hanya diobservasi dari morfologi dan fisiologi saja. Namun, cara perkembangbiakannya secara generatif, tidak atau belum ditemukan atau belum diketahui. Jamur Deuteromycetes memiliki karakter hifa bersekat, tubuh mikroskopis, bersifat multiseluler, tidak berklorofil, eukariotik, heterotrof, dinding sel tersusun atas zat kitin, tergolong ke dalam fungi imperfecti yang banyak menimbulkan penyakit pada tanaman budidaya dan manusia. Merupakan fungi yang tidak sempurna karena tidak memiliki askus atau basidium, bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup sapropit pada sampah dan sisa-sisa makanan, reproduksi aseksual dengan kondium dan seksual yang belum diketahui. Habitat bersifat sapropit di banyak jenis materi organik dan sebagian lainnya hidup sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menimbulkan pelapukan pada kayu. Klasifikasinya memang sangat rumit. Tidak adanya fase seksual pada fungi ini menyebabkan timbulnya berbagai kontroversi tentang bagaimana cara mengklasifikasikannya. Deuteromycota yang telah diketahui reproduksi seksualnya kemudian diklasifikasi ulang. Apabila membentuk ascospora, maka dimasukkan ke dalam Ascomycota, dan bila membentuk Basidiospora dikelompokkan ke dalam Basidiomycota. Berdasarkan ciri-ciri morfologi konidia dan kondiomata yang dibentuknya, fungi ini dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu Blastomycetes, Coelomycetes, dan Hypomycetes. Peranan yang paling menguntungkan ini misalnya Saccharomyces cerevisiae, sehari-hari dikenal sebagai ragi, berguna untuk membuat bir, roti, dan alkohol. Mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 dengan proses fermentasi. Monila cytophila digunakan untuk pembuatan oncom. Penicillium notatum penghasil antibiotik penisilin. Penicillium pseudogenum penghasil antibiotik penisilin. Contoh lainnya, Penturia inequalis, Clavice purpurae, Aspergillus flavus, Helminthosporium oryzae. Terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.